Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 2588 masih ada dua jalan, dipimpin oleh Seng Yang, Li Fugui dan rombongannya datang ke aula utama. Pada saat ini, Gunung Wuang telah sepenuhnya ditempati oleh monster. Semua murid Gunung Wuang telah lama dirasuki oleh roh jahat. Di dalam ruangan itu, ada meja panjang yang panjangnya lebih dari 10 meter dan lebar 6 meter. Meja itu dipenuhi dengan hidangan lezat seperti daging domba panggang utuh, babi guling panggang, dan kaki beruang kukus. Makanan semacam ini hanya bisa dilihat di sini, terutama kaki beruang yang dikukus. Kalau di dunia fana pasti diselidiki dan ditangani oleh departemen terkait. Hua Duo dan Ming Jie sudah lama tidak menikmati hidangan manusia yang lezat sejak mereka mengikuti Li Fugui melawan klan iblis. Melihat makanan lezat di atas meja, Hua Duo dan Sister Ming sudah meneteskan air liur. Ketika Li Fugui pertama kali melihat makanan lezat seperti itu, dia merasa sedikit rakus. Tetapi, ketika dia membuka mata langit dan bumi dan melihat makanan di atas meja, dia hampir muntah. Tanpa menunggu dia berbicara, Hua Duo berkata, "Fugui, bisakah kita mulai makan sekarang?" Li Fugui hendak berbicara ketika Seng Yang Jun dan Hei Xuan Daos di sampingnya menyeringai dan berkata sambil terkekeh, "Baiklah, kalian bisa mulai makan sekarang. Cepat makan, ya, kamu bisa makan sekarang, ini semua hidangan lezat yang aku minta orang-orang untuk persiapkan untukmu." Perut Hua Duo dan Ming Jie sudah keroncongan. Mereka baru saja mengangkat sumpit ketika Li Fugui buru-buru bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar berencana untuk memakan makanan di atas meja?" Mendengar perkataan Li Fugui tiba-tiba, saudari Ming dan Hua Duo jelas tercengang, dan mereka menatap Li Fugui dengan bingung. Li Fugui perlahan berdiri, mengambil daging babi panggang di depannya, melemparkannya ke arah Tuan Seng yang di depannya, dan berkata terus terang kepadanya, "Seng Yang Qiansui, apakah kamu yakin kita benar-benar bisa memakan ini?" Lord Seng Yang mengambil babi panggang itu di tangannya dengan senyum yang tidak berbahaya di wajahnya. "Tentu saja kamu boleh memakannya. Lihat saja kalau kamu tidak percaya padaku." Sambil berbicara, Tuan Seng yang mengambil daging babi panggang di tangannya dan menggigitnya sedikit. Pendeta Tao Hei Xuan juga berada di samping, terus membujuk Li Fugui dan yang lainnya. "Jangan khawatir, karena kami telah mengundang kalian ke gunung. Kami pasti tidak akan menyakiti kalian. Jika kau tidak percaya padaku, lihat saja kami, mari kita makan dulu. Jadi kau bisa yakin kami tidak meracuni makanannya." Li Fugui berkata sambil tersenyum tipis, "Dasar beruang, kenapa kau tidak menggunakan otakmu saat berbicara? Ya, aku tahu kau tidak akan meracuni makanan, tetapi apakah makanan yang kau makan bisa sama dengan makanan yang kita makan sebagai manusia? Jangan kira aku tidak tahu kalau makanan di meja sekarang mungkin terasa lezat bagimu. Tapi kalau kita memakannya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi." Hua Duo menatap Li Fugui dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Fugui, makanan di meja sepertinya tidak ada masalah. Mengapa kita tidak bisa memakannya?" Li Fugui berkata dengan serius, "Makanan di atas meja memang tampak enak, tetapi semuanya telah diubah menggunakan sihir. Sebenarnya, ini bukanlah makanan yang bisa dimakan manusia." Pendeta Tao Hei Xuan berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan, Nona, jangan dengarkan Guru Li yang mencoba menakut-nakuti kalian. Menurutku, dia hanya ingin memakan semua makanan lezat di atas meja untuk dirinya sendiri.
Kata-kata Hei Xuan membuat Hua Duo dan Sister Ming tertawa. Mereka akan percaya jika diberitahu bahwa orang lain mungkin akan memakan semua makanan di meja. Tetapi mereka tidak akan pernah percaya bahwa Li Fugui akan melakukan hal seperti itu. Melihat ekspresi serius di wajah Hei Xuan, Hua Duo juga meletakkan sumpitnya, lalu melihat ke arah hidangan di atas meja dan berkata kepada Hei Xuan, "Kamu kedengarannya baik. Kalau begitu kamu makan hidangan ini dulu." Hei Xuan berjalan ke meja tanpa berkata apa-apa, mengambil sebuah hidangan, menciumnya terlebih dahulu, lalu membawanya langsung ke mulut dan menelannya dalam tegukan besar. Sesudah makan, Hei Xuan tidak lupa tersenyum pada Hua Duo dan berkata, "Lihat, apakah aku sudah selesai makan sekarang? Sudah kubilang jangan khawatir, kita tidak akan menyia-nyiakan makanan lezat seperti ini." Saudari Ming dengan tenang bertanya kepada Li Fugui, "Fugui, bisakah kamu memberitahuku apa ini?" Kali ini, Li Fugui tidak berbicara, dan Tuan Qiandong memperkenalkan saudari Ming dan Hua Duo ke samping. "Babi panggang yang Anda lihat adalah babi yang sudah mati selama setengah tahun. Babi itu sudah membusuk. Bagi kalian manusia, memakan makanan seperti itu kemungkinan besar akan merenggut nyawa kalian dalam waktu singkat." Tepat saat penguasa istana Qiandong selesai berbicara, pemimpin sekte Elang Langit di sampingnya pun berkata, dan hidangan yang baru saja dimakannya itu berubah dari belatung yang tak terhitung jumlahnya. Tidak akan membahayakan jika dimakan, tetapi jika dimakan, nyawamu juga akan terancam. Tuan Seng Yang dan Pendeta Tao Hei Xuan memandang ke arah pemimpin sekte Elang Langit dan Tuan Istana Qiandong yang tengah berbicara. Saat Tuan Seng Yang melihat kura-kura di pelukan Tuan Qiandong, hatinya menjadi tegang. Awalnya dia berencana untuk mengutuk Li Fugui dan yang lainnya. Tetapi sekarang, dia dengan cepat menarik kembali pikirannya dan mendesah tak berdaya kepada orang-orang di depannya, "Tuan Li, Anda tahu, kami tidak punya sesuatu yang baik untuk diberikan kepada Anda di gunung ini. Barang-barang ini ditemukan oleh para goblin kami yang telah lama mencarinya." Hei Xuan juga menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Jika kamu tidak ingin memakannya, lupakan saja. Kita akan makan makanan lezat ini." Faktanya, kedua peri iblis itu melihat bahwa rencana mereka telah diketahui oleh Li Fugui, jadi mereka hanya bisa menyerah dan mengubah strategi mereka. Li Fugui mencibir, menatap Hei Xuan dan Seng Yang Junjun di depannya, dan berkata kepada dua peri iblis kata demi kata, "Aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi denganmu. Kurasa kau lebih tahu daripada aku tentang apa yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dan kamu harus tahu persis harta karun apa yang ingin aku cari di Gunung Wuang kali ini. Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Pilihan pertama adalah kau menyerah lebih awal seperti pemimpin sekte Elang Langit dan penguasa 1000 gua. Dengan begitu, aku tidak hanya akan membiarkanmu bertahan hidup, tetapi aku juga tidak akan menghancurkan kultivasimu selama 1000 tahun. Cara lainnya adalah terus bermain trik di hadapanku. Namun, jika kalian menempuh jalan ini dengan baik, kalian mungkin dapat mengalahkanku. Namun, jika tidak, kalian akan menjadi seperti penguasa gua King Feng. Aku akan mengubah kalian semua menjadi hewan peliharaan kecil." Lord Seng Yang sekali lagi menatap Master Gua King Feng di pelukan Lord Qiandong. Setelah menyentuh bagian belakang kepalanya, dia berbisik kepada Li Fugui, "Master Lembah Li, bisakah kau memberitahu kami di mana pil iblis di Master Gua King Feng disimpan sekarang?" Li Fugui mencibir dan bertanya balik, "Bagaimana menurutmu?" Tuan Seng Yang menjilati bibirnya yang kering. Meskipun dia telah memikirkannya, dia tetap tidak dapat mempercayainya. Penguasa istana Qiandong berkata terus terang saat ini,
Saudara Seng Yang, kita sudah bersama selama beberapa waktu. Sebagai saudara, saya dapat memberitahu Anda dengan bertanggung jawab bahwa jika saya jadi Anda, saya pasti akan memilih jalan pertama tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Tuan Li telah melahap semua pil iblis di tubuh utama Gua King Feng. Haha, kamu pasti tahu kan, apa artinya bagi seorang kultivator ras manusia untuk bisa menelan pil iblis di tubuh peri iblis? Mendengar ini, Tuan Seng Yang mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan memikirkannya dengan saksama. Jangan khawatir, saya akan memikirkan masalah ini dengan saksama." Namun ada sedikit rasa jijik di matanya. Bagi Tuan Seng Yang dan Pendeta Tao Hei Xuan, entah itu pemimpin sekte Elang Langit yang telah lama mengikuti Li Fugui, atau Tuan Istana Qiandong yang baru saja memilih untuk mengkhianati Wan Sui hari ini, mereka semua adalah pengkhianat klan iblis. Baik ras iblis maupun ras manusia, mereka semua membenci pengkhianat sampai ke akar-akarnya. Setelah melihat mata Lord Seng Yang, Lord Qiandong hanya mendesah tak berdaya. Pendeta Tao Hei Xuan lebih pintar kali ini. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Saudari Ming, dan yang lainnya di depannya, karena kalian tidak terbiasa dengan makanan lezat yang kami siapkan, kalian dapat pergi dan mencari apa yang ingin kalian makan sekarang." Setelah berkata demikian, Taois Hei Xuan menatap tajam pada Dewa Seng Yang. Lord Seng Yang segera tersadar, dan berjalan mendekati Li Fugui sambil tersenyum ramah dan berkata, "Lord Li, begitulah adanya. Jika Anda punya waktu sekarang, dapatkah Anda mengikuti saya dan Hei Xuan ke halaman belakang? Kami ingin berdiskusi secara pribadi dengan Anda tentang penyerahan diri kepada Anda." Li Fugui bukan orang bodoh. Dari sorot mata Tuan Seng Yang dan Pendeta Tao Hei Xuan, dia tahu bahwa kedua bajingan ini sama sekali tidak punya niat baik. Setelah menyadari hal ini, Li Fugui berdiri dan berkata kepada dua peri iblis itu, "Karena kalian mengundangku, aku pasti akan memberikan wajah kepadamu. Tetapi jika kedua gadis yang kubawa itu mengikutiku, mungkin akan merepotkan bagi kita untuk berbicara. Jika mereka tidak mengikutiku, aku khawatir kamu akan menyakiti mereka." Dewa Seng yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Li, menurutmu siapakah kami? Kami semua adalah iblis dan makhluk abadi di bawah Wan Sui, di bawah satu iblis dan di atas semua iblis. Kalian manusia punya pepatah, ludah bisa jadi paku, begitu juga dengan kami para iblis. Jangan khawatir. Karena kami telah mengundangmu untuk naik gunung kali ini, kami tidak akan pernah menyakitimu." Setelah penguasa istana Qiandong dan pemimpin sekte Tianying saling berpandangan, Tianying berkata kepada Li Fugui, "Tuan Lembah Li, jangan khawatir, serahkan masalah perlindungan mereka kepada penguasa istana Qiandong dan aku. Dengan kekuatan kita, tidak akan menjadi masalah untuk melindungi keselamatan kedua gadis itu. Hanya kamu, ikuti mereka. Pastikan kamu berhati-hati dan jangan sampai jatuh ke dalam perangkap mereka." Lord Seng Yang tertawa dan berkata, "Tidak ada jebakan, sungguh tidak ada jebakan. Lord Li, kau akan tahu apa yang sedang terjadi jika kau mengikutiku." Li Fugui mengikuti di belakang Tuan Seng Yang, keluar dari aula, belok kiri dan kanan, lalu tiba di sebuah halaman. Baru saja tiba di halaman, Li Fugui berdiri di tengah halaman dan bertanya kepada Seng Yang Jun dan Pendeta Tao Hei Xuan di kiri dan kanannya, "Katakan padaku, apa yang ingin kalian bicarakan denganku?" Tuan Seng Yang menyeringai dan berkata, "Tuan Li, silakan lihat." Sambil berbicara, Lord Seng Yang mengulurkan tangannya dan menepuknya dengan lembut.
Li Fugui tidak pernah menyangka bahwa 20 wanita cantik dengan kulit putih dan kaki jenjang akan keluar dari ruangan di hadapannya. Kuncinya adalah, apa yang dikenakan gadis-gadis ini sebenarnya adalah pakaian dari berbagai profesi umat manusia. Sekalipun Li Fugui menggunakan kekuatan pikirannya untuk melihat sekilas bahwa semua gadis itu telah berubah wujud dari peri dan monster di bawah kekuasaan Tuan Seng Yang, akan sangat menggelikan jika dia tidak tergerak oleh kecantikan para wanita cantik di hadapannya. Tetapi, Li Fugui agak bingung. Dia baru saja melihat sekilas masalah makanan yang mereka persiapkan. Dan menurut penyelidikan yang dilakukan suku iblis padanya sebelumnya, para anggota suku iblis ini sekarang pasti tahu bahwa dia memahami teknik mata langit dan bumi. Jadi, secara alamiah dia bisa melihat masalah apa yang ada pada gadis-gadis cantik di depannya ini. Tapi sekarang, pihak lain masih bisa membawanya ke sini. Apakah itu berarti Tuan Seng Yang dan Taois Hei Xuan punya rencana lain? Berpikir seperti ini, Li Fugui tidak terburu-buru untuk mengungkap identitas sebenarnya dari para wanita cantik ini. Sebaliknya, dia menatap wanita cantik di depannya dengan penuh minat, lalu berbalik menatap Tuan Seng Yang di depannya dan bertanya, "Saudara Seng Yang, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar mempersiapkan begitu banyak hal baik untukku." Lord Seng Yang berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, Lord Li, lihatlah ini. Bagaimana menurutmu? Sejujurnya, aku telah melakukan banyak persiapan untuk menyiapkan bunga-bunga cantik ini untukmu. Terutama ketika kamu bertarung sengit dengan penguasa istana Qiandong dan yang lainnya di kaki gunung. Aku menggunakan energi iblisku dan berlari jauh untuk memilih wanita-wanita cantik ini dari semua lapisan masyarakat. Jika kamu bersedia, aku bisa memberikan semua perhiasan cantik ini kepadamu sekarang. Kamu bisa bersenang-senang di kamar ini." Li Fugui melangkah maju sambil tersenyum dan berdiri di depan salah satu wanita cantik berseragam perawat. Setelah menatapnya dari atas sampai bawah, Li Fugui mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh wajah wanita cantik di depannya. Saat jemarinya menyentuh keindahan di depannya, keindahan itu tiba-tiba mengeluarkan suara rengekan. Mendengar suara dari pihak lain, Li Fugui bersyukur bahwa permaisuri Huaxu telah mengajarinya mata langit dan bumi. Jika tidak, dia mungkin tidak akan mampu menahan adegan erotis seperti itu. Tapi sekarang, meskipun dia tersentuh, Li Fugui tahu bahwa begitu dia jatuh ke pelukan para peri ini, dia akan hancur total. Saat itu, terlepas dari nasib umat manusia, saya akan mati di sini. Pikirkan ini, Li Fugui menghampiri perawat itu, dan saat hidungnya hendak menyentuh leher perawat itu, dia menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan bertanya kepada Seng Yang Jun yang ada di depannya, "Saudara Seng Yang, bukankah kamu sudah memandikan mereka saat kamu membawa mereka ke sini?" Setelah mendengar ini, Seng Yang jelas-jelas tercengang. Mandi, ini sungguh membuatnya bingung. Sebelum Li Fugui naik gunung, dia hanya memanggil 20 peri tercantuk di bawah komandonya dan meminta mereka untuk menjerat Li Fugui, sehingga menguras semua vitalitas dalam tubuh Li Fugui dalam waktu singkat. Sampai saat itu, jika dia dan Hei Xuan bergabung, dia dapat dengan mudah membunuh Li Fugui. Tetapi saya tidak menyangka Li Fugui akan membicarakan topik mandi sekarang. Tanpa menunggu Seng Yang berbicara, Li Fugui menutup hidungnya dengan tangannya dan berkata, "Saudara Seng Yang, meskipun kecantikanmu ini terlihat sangat memukau, bau di tubuh mereka terlalu kuat. Bahkan jika aku benar-benar ingin bermain dengan mereka, aku tidak sanggup melakukannya." Bersambung.